Hari ini saya akan mereview tab ya, dari Samsung seri SMP601. Ini rilis tahun 2013 ya. Bersamaan ini juga ada seri yang lain, itu seri Samsung Galaxy P600, itu tanpa kartu seluler, hanya WiFi. Yang P605 itu seri yang 4G ya. Tapi ini seri ini masih 3G ya, teman-teman ya. Jadi sekarang tahun 2000, jadi jelas sudah hampir 7 tahun usianya. Ini saya dapatkan second hand ya, saya beli dari Tokopedia. Nanti saya bisa list, cantumkan nama tokonya. Terima kasih untuk yang sudah memberikan ini. Memang tab ini ini dirancang untuk mereka yang suka tulis menulis ya, atau coret-coret gambar begitu, karena disertai dengan dengan stylishnya di sini ya. Tab ini ya ukurannya 10 inci ya, atau 10.1 ya. Jadi ini terkenalnya seri 2014 sih sebetulnya. Ini kalau kita lihat dari tampilannya, jadi saya suka dengan tab ini karena sekali lagi punya stylus ya. Jadi sangat berguna sekali bagi mereka yang suka belajar ya, menggambar misalnya. Karena kan di sini ada aplikasi aplikasi untuk scratching ya, atau membuat scratch ya. Di sini ada sketchbooknya ya. Jadi kalau yang hobi gambar, saya kira juga sangat bagus ya. Ini jelas ya. Jadi tidak perlu mengeluarkan banyak kertas ya. Jadi bisa membuat gambar, membuat lukisan gitu. Jadi sangat baik sekali ya, untuk gambar-menggambar ya. Jadi memang tab ini dirancang untuk itu ya, mereka yang suka menulis, mencoret-coret ya, sehingga tidak membutuhkan banyak kertas. Secara keseluruhan ini ya lumayan tipis ya, dibandingkan dengan dengan pendahulu-pendahulunya. Nah, sekarang tab ini sudah menggunakan ini ya, micro USB ya, bukan lagi yang pin yang 30 pin itu ya. Ini sudah dekati ke tab 3 ya. Desainnya hampir menyerupai ya tab 3. Kelebihan yang lain saya kira ya letaknya untuk tulis menulis itu ya, teman-teman ya. Jadi performanya juga bagus. Ini RAM-nya sudah 3 GB ya, jadi lumayan bagus. Kekurangannya ya sekarang sudah zamannya 4G, tapi ini masih 3G ya. Performanya cukup bagus, teman-teman ya. Kalau dilihat dari kameranya juga ya bagus lah ya. Kamera depan, ini kamera belakang ini. Ini kamera depan. Saya kira cukup responsif, jadi sangat bagus juga. Apalagi sekarang ini kan lagi musim belajar online gitu ya. Jadi baik untuk anak-anak supaya melihat layar tidak terlalu kecil juga ya. Tidak terlalu kecil, bisa menggunakan ini ya. Jadi kelebihannya memang terletak di kemampuan untuk membuat membuat tulisan ya, dengan coret mencoret begitu ya. Ada slide-nya ya, sangat cocok sekali untuk yang membaca ya, untuk
karena tulisannya juga nanti tidak terlalu tidak terlalu besar ya, tidak terlalu kecil soalnya. Nah, jadi kalau kita sekarang misalkan anak-anak sekarang sudah belajar online, jadi misalnya situs yang bisa digunakan misalkan ada kelas Maya ya, kelas Maya itu miliknya Kemdikbud, bisa dipakai juga ya. Nah, jadi anak-anak kan belajar tidak perlu melihat secara sulit ya, ini bisa digunakan dengan gampang ya, sangat cocok sekali untuk para pemula daripada beli atau cari HP yang kecil ya, sangat menyulitkan untuk anak-anak kita ya, untuk belajar, apalagi untuk anak-anak kecil ya gitu. Sekarang karena tuntutan untuk belajar online menggunakan online. Kelebihan lain saya kira kalau soal fitur itu ya, nanti kalau fitur lebih detail bisa kita lihat di dalamnya ya. Di sini ada reading mode itu nanti bisa menyesuaikan ya layar dengan mata kita ya, di mana posisinya ya. Saya kira ini ya, dengan dukungan memori 3 GB, penyimpanannya 32 GB, saya kira ini sangat cukup ya. Nanti bisa ditambah dengan memory card yang kita bisa tambahkan ya. Kalau untuk bermain game juga saya kira untuk anak-anak kita mata juga lebih nyaman ya, karena lebar gitu. Soal baterai, saya kira baterainya cukup awet, ini standby bisa lama sekali, bisa semingguan lebih untuk standby. Saya kira itu review singkat. Secara tampilan baik ya, karena ini second hand, masih tidak ada mengelupas di bagian sininya, dan juga ya. Terima kasih kepada seller yang menjual ini. Saya beli ini dengan seharga 1.500.000. Saya kira angka yang tidak terlalu mahal lah untuk kelas ini yang sudah dapat 3 GB RAM sama 32 penyimpanan ya. Saya kira harga yang cukup dan ya tidak terlalu mahal untuk saya. Ya ini rilisnya mungkin harganya masih, kalau pertama hari saya kira harganya masih sangat tinggi ya. Oke, demikian review tentang Galaxy Tab P601 ya, ini masih biji ya. Ini kalau dibandingkan dengan Samsung ini, Samsung Galaxy Tab S ya, ini Tab S. Tampilannya agak beda ya. Nah, jadi kalau soal ukuran ya ini lebih ringan, lebih tipis, lebih stylish sih sebetulnya, dan harganya pun lebih mahal dikit sih. Kalau ini agak tebal ya, mungkin selisih sekitar 2 mili begitu ya. Sebenarnya dari kayak kalb gitu ya, ini leather ya, itu jelas. Oke, demikian review singkat ya, terima kasih.